Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua yang hadir di sini. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Sindikat 4, Eksekutif 48 MBA ITB Bandung. Untuk kali ini kami ingin mempersembahkan sebuah pembicaraan video conference dari berbagai daerah. Termasuk Pulau Jawa dan Bali, untuk membicarakan mengenai kasus Medco Energi Internasional ditujukan untuk tugas bisnis ekonomi. Untuk sekarang saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Suziane, panggilannya Zia. Saya sedang berada di Soekarno-Hatta di Bandung. Kemudian ada Bapak Lady Nugraha di Jakarta. Pak Lady, apa kabar? Baik, Zia. Saya di Oke. sini baik-baik saja. Oke, kemudian ada Bapak Ginta Mardalin dan Ibu Reni Rinowati di Bali. Apa kabar kalian berdua? Lagi honeymoon ya? Lagi hot-hotnya ini. Selamat Pak Ginta. Selamat. Kemudian ada Pak Lasro Tasoid dan Bapak Wisnu Besori di Taman Mini, Jakarta. Selamat malam Pak, salam sejahtera. Malam. Oke, kemudian terakhir, tapi bukan benar-benar terakhir karena ini adalah orang yang terpenting di sindikat kita, Bapak Irfan Wijaya di Fatmawati, Jakarta. Oke. Pak Ketua. Terima kasih Zia. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa kita akan membicarakan mengenai Medco Energi Internasional. Itu tuh kasus yang memang sudah di go publish, kasus yang terjadi. Sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu mengenai Medco Energi Internasional, kadang dikenal sebagai Medco Energi, adalah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang energi terintegrasi. Perusahaan ini bermula dari sebuah perusahaan kontraktor partikelir di bidang jasa pengeboran minyak dan gas bumi di daratan atau onshore drilling. Perusahaan ini dimiliki oleh orang yang pasti kita kenal semua, oleh Panigoro bersaudara, yaitu Bapak Arifin Panigoro dan Bapak Hilmi Panigoro. Dilihat dari bidang usaha Medco Energi, termasuk dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, industri hilir, produksi bahan bakar diesel dan pembangkit tenaga listrik. Saat ini Medco Energi beroperasi di 10 wilayah kerja minyak dan gas di Indonesia, dan operasi internasionalnya ada di Oman, Yaman, Libya, dan Amerika Serikat. Betul-betul perusahaan yang cukup besar. Untuk perusahaan sekelas ini, saya tidak percaya tidak akan ada masalah yang akan mereka hadapi, karena semakin besar perusahaan, semakin besar masalah yang akan dihadapi oleh mereka. Dan ternyata memang betul ada masalah yang cukup berat bagi Panigoro bersaudara itu, yaitu tepatnya pada bulan Oktober 2004. Pada bulan tersebut, sebagian besar saham Medco itu dimiliki oleh CFSB dan PTTEP, dan bagi mereka ini CFSB dan PTTEP ini akan memberikan kesempatan kembali kepada Panigoro untuk memiliki saham yang sempat dijual tersebut. Itu dengan jangka waktu hanya dalam 4 bulan, yaitu hingga 14 Februari 2005. Bagaimana masalah ini bisa terjadi? Itu akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Irfan Wijaya dan Ibu Reni Rinowati. Namun untuk sementara saya kasihkan dulu waktu kepada Ibu Reni untuk menjelaskan latar belakang permasalahan kasus ini. Silakan Ibu Reni. Di tahun mungkin dari Pak Irfan dulu ya Pak, yang bisa jelasin awal mulanya Medco yang kena krisis di tahun 98 itu. Oke, begitu. Iya, oke. Pak Irfan bisa langsung jelaskan saja Pak Irfan. Oke. Jadi pada tahun 1998 maksud saya, komposisi saham Panigoro
Medco Energy Corporation adalah 76,6% dimiliki oleh keluarga Panigoro, lalu 23,4% dimiliki oleh publik. Kemudian pada tahun 1999, sebagai lanjutan dari krisis finansial yang masih menghantam Asia, Medco memiliki hutang yang jatuh tempo senilai 216 juta, di mana dana internal mereka tidak mencukupi untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Oleh karena itu, Panigoro melepas saham Medco-nya sebesar 51% kepada Credit Suisse First Button, CSFB. Iya, CSFB itu betul. Oke. Pada tahun 2001, CSFB melepas 34% yang dia miliki ke PT TEP, sebuah perusahaan Thailand, sehingga komposisi kepemilikan pada tahun 2001 menjadi Panigoro Family 37%, PT TEP 34%, CFEB 17%, dan Public 12%. Betul. Jadi total yang dimiliki saham yang masih dimiliki oleh keluarga Panigoro samanya 37%. Mungkin selanjutnya Mbak Reni bisa menambahkan. Betul. Bagaimana Mbak Reni? Adanya case bahwa CSFB dan PTTEP yang mau menjual sahamnya Medco ke tanah liat ini, itu yang bikin jadi sebuah permasalahan juga bagi Panigoro gitu. Karena dengan akan dijualnya itu ke Temasek dengan sahamnya sekitar 38,4%, jadi kemungkinan bahwa Panigoro akan kehilangan saham terbesarnya, kepemilikan terbesar dari Medco. Jadi itu yang menjadi permasalahan yang terbesar bagi Panigoro. Jadi Panigoro harus punya strategi untuk kondisi seperti ini. Oke. Jadi dari latar belakang permasalahan tersebut ya, dari masalah financingnya dan segala macamnya tersebut, keputusan yang diambil oleh Panigoro bersaudara mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Lasro dan Pak Ledi ya. Bagaimana Pak keputusannya? Ya. Makasih Jia. Ya. Jadi memang dalam menyikapi situasi terakhir ini, kita diberikan satu kesempatan pertama untuk bisa membeli saham itu, atau kita tidak membeli. Dari sisi kita itu ada dua hal yang keputusan penting yang harus kita ambil. Di mana kita latar belakang ketika mendirikan Medco ini, kita punya satu ambisi, satu visi ya, misi bahwa kita pengen Medco ini menjadi satu perusahaan multinasional yang berbasis nasional. Kita menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki perusahaan di oil dan gas. Jadi kita sampai kepada keputusan kita akan mengambil kesempatan ini dan menjadi pemilik saham mayoritas. Itu keputusan pertama. Dan keputusan kedua adalah nanti mungkin Saudara Ledi akan jelaskan lebih detail bagaimana kita take over, membeli saham yang 38 sekian persen ini sehingga kita menjadi pemilik saham yang mayoritas. Tapi pada intinya kita akan membeli. Mungkin Saudara Ledi bisa tambahkan? Ya, oke. Ya. Sebenarnya Panigoro sendiri ingin menjadi mayoritas. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari hitung-hitungan bahwa 34% stake yang memang ingin diambil oleh Panigoro itu kisaran biayanya adalah sekitar pada waktu itu 290 juta US dollar, itu kan sungguh besar ya. Nah, ini menarik yang dilakukan oleh Panigoro itu sendiri ada dua strategi. Yang pertama ada LBO, yaitu leverage bailout, dan yang kedua adalah IPO kembali. Jadi ketika nanti Panigoro meminjam kepada UOB dan Merrill Lynch, itu kisarannya sekitar 340 US dollar.
Million dalam juta. Juta dolar. Jadi memang sebagian akan dibayarkan untuk membeli saham dari PTT IP dan CSFB, dan sisanya untuk penanaman modal kembali untuk dilakukan operasional. Nah, mungkin itu. Dan selanjutnya untuk proses pembayaran hutang akan dilakukan dari IPO. IPO ini akan setelah Panigoro menjadi mayoritas di Medco, sisanya akan dilempar ke publik. Mungkin itu strategi yang dilakukan oleh Panigoro, Zia. Oke, memang jadi saya dapat ambil kesimpulan kalau ada dua keputusan yang diambil oleh keluarga Panigoro tersebut. Kemudian saya bisa langsung kebetulan Pak Ginta adalah orang yang meneliti mengenai dampak terhadap keputusan tersebut. Pak Ginta, bagaimana dampak dari dua keputusan yang diambil oleh Panigoro bersaudara ini? Sebenarnya strategi yang diambil oleh Panigoro ini sejak awal itu sudah brilian. Dari awal dia mencoba mengubah debt to equity pada tahun 98 untuk mempertahankan Medco energinya. Walaupun akhir dari keputusan ini dengan menjual saham ke CSFB atau PPTIP, mereka kehilangan mayoritas dari kendali terhadap Medco. Nah, tapi setelah ini terjadi dan mereka mencoba melakukan buyback saham, menurut saya mereka mempunyai keberanian ya. Mereka berani untuk mengambil resiko melakukan leverage buyout, di mana bagian besar cara untuk membayar sahamnya itu dengan berhutang. Tapi hal ini tidak ditutupi oleh kecerdasan mereka. They have brain. Sebelumnya mereka juga menawarkan ke Merrill Lynch, dan Merrill Lynch melakukan perhitungan bahwa sebenarnya nilai sahamnya itu masih bernilai 1,130 juta dolar, yang jauh di atas ekuitas sahamnya. Sebenarnya ya dampak ini dengan melakukan visinya untuk menguasai Medco Energi secara utuh, Panigoro melakukan visi khusus, yaitu mengubah perusahaan multinasional ini berbasiskan nasional. Dan setelah ini dilakukan, kita lihat hasilnya saat ini Medco Energi berhasil go internasional malah. Mereka bisa membuka ladang minyak di Libya dan Timur Tengah. Dan ini cukup bagus untuk Indonesia sebenarnya, membawa nama Indonesia dan menambah GDP kita. Mungkin itu sih. Oke. Cukup masalahnya cukup menarik ya. Kita bisa coba diskusi mengenai apa yang sudah mereka lakukan ini. Menurut saya, nih dari saya pribadi ya, yang dilakukan oleh Panigoro bersaudara ini cukup apa ya? Kalau bahasa kitanya itu ngoyo gitu, karena mereka nggak punya uang. Mereka maksa mau cari uang pinjaman. Kemudian untuk mau bayar uang pinjaman ini pun tidak ada jaminan pasti mereka akan ada uang untuk pembayaran itu tersebut, sehingga dan saya yakin ini cost yang dibutuhkan untuk pembelian saham kembali ini harganya pasti lebih tinggi dibanding ketika mereka menjual. Jadi kalau pikiran secara dekatnya ya, mungkin kalau pikiran secara jauh beda lagi. Tapi kalau dari dekat dipikir itu terlalu memaksakan kehendak gitu. Kalau menurut Pak Wisnu sendiri bagaimana Pak Wisnu? Oke, terima kasih. Di Indonesia potensi bisnis minyak dan gas di seluruh dunia itu sangat besar. Karena kebutuhan energi itu adalah hal yang paling mendasar dalam perekonomian di dunia ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Sehingga kita untuk mendapatkannya dibutuhkan ladang-ladang minyak dan gas yang banyak terdapat di Indonesia. Dan untuk mendapatkan ladang minyak ini dan gas ini banyak diperebutkan yang ada di Indonesia ini, banyak diperebutkan banyak negara
dan perusahaan-perusahaan asing seperti Caltex, Petronas, dan juga Pertamina untuk di Indonesia sini juga share. Iya, Bahkan betul. Total dan sebagainya mereka punya. Nah, jadi mereka mereka berusaha menguasai beberapa kilang minyak yang ada di Indonesia seperti di Balongan, seperti di ada di Kalimantan, ada di Sumatera dan sebagainya, dan itu sangat diperebutkan hingga Medco Energi melihat hal ini sebagai potensi yang besar untuk dimiliki. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Kalau dari Mbak Reni sendiri gimana Mbak Reni? Mbak Reni, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Oke. Kalau dari Mbak Reni, kayaknya pikirannya melayang. Silakan. Lebih ke Lagi holiday, Pak. dari Panigoro untuk tetap menasionalkan PT Medco ini ya. Jadi PT Medco tetap Indonesia. Jadi di situ sebenarnya banyak juga impact yang akan didapat gitu, kayak itu juga akan berpengaruh pada ekonomi di Indonesia gitu kan. Medco sebagai perusahaan yang masih perusahaan Indonesia ini akan lebih berdampak pada ekonomi Indonesia. Lebih saya setuju dengan apa tindakan dari Panigoro lebih ke arah situ. Jadi nasionalis gitu ya. Intinya gimana bikin Indonesia bangga gitu. Oke, kalau menurut Pak Irfan gimana Pak? Sangat setuju dengan apa yang disampaikan Reni bahwa yang dilakukan oleh Panigoro bersaudara ini sudah tepat ya. Ini menyangkut, kalau Reni tadi menyebutkan ini menyangkut nation pride. Di sisi lain ini juga menyangkut capital in flight and capital out flight yang dilakukan oleh Panigoro family. Artinya begini, kalau saham yang ditawarkan oleh CFSP dan PTTEP ini diambil oleh Temasek, means Temasek yang berbasis di Singapura, maka yang menikmati benefit terhadap investasi yang terjadi adalah Singapura. Betul sih. Tapi kalau tetap family Panigoro yang menggunakan preemptive right-nya untuk buyback kembali, maka yang mengambil benefit terhadap transaksi ini adalah negara sendiri, negara Indonesia. Itu pendapat saya. Oke, kalau dari Pak Lasro gimana Pak Lasro? Oke, kalau saya mungkin melihat dari sudut pandang lain ya, mungkin sedikit menyimpang. Kalau melihat keberadaan dari Panigoro, ya terutama Bapak Arifin Panigoro, beliau itu kan cukup ada peranan dalam politik di negeri ini. Jadi memang keputusan mereka men-take over sejumlah saham dengan nilai yang cukup besar ini sangat beresiko. Tapi saya yakin mereka punya suatu lobby-lobby politik, sehingga ketika mereka mengambil itu ada proteksi ataupun dukungan. Misalnya lah, untuk mendapatkan revenue, mereka dapat proteksi untuk bisa menggali, mengeksplorasi sumber-sumber oil and gas di Indonesia. Jadi ada faktor itu juga. Jadi permainan dengan pemerintah, apalagi di tahun tersebut pemerintah itu adalah dari partai PDIP dan beliau sendiri adalah orang kuat di PDIP sendiri. Jadi mungkin ada ketua fraksi beliau ya. Oke, mungkin dari pendapat saya begitu. Dari ini maksudnya dari segi kemampuan politik. Kenapa mereka berani? Kenapa kemampuan politik dengan bisnisnya. Kalau dari Pak Ledi sendiri, gimana Pak Ledi? Ya, kalau saya sih mungkin berbicara mengenai dari saham itu sendiri kan, salah satu strategi yang digunakan Panigoro adalah re-IPO. Nah, kalau misalkan saya berkaca dari kejadian krisis finansial, ketika itu kita tahu bahwa Panigoro sendiri membutuhkan dana kan, karena banyak hutang yang sudah jatuh tempo. Nah, apakah tidak akan menutup kemungkinan terjadi untuk di tahun ke depan gitu?
boleh kita lihat kalau lihat dari harga saham itu sendiri pada tahun 2002 itu terjadi bom Bali. Nah, harga saham itu sendiri juga turun yang tadinya pada tahun 2001 itu saham mayoritas masih dipegang CSFB dan PTTIP itu dari 1.500 per lembar menjadi 975. Walaupun memang di tahun 2004 sekarang terjadi kenaikan, tapi untuk ke depan kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu hal yang memang akan terjadi ya di luar kendali dari PT Medco sendiri. Jadi menurut saya kehati-hatian sangat penting di sini. Jadi menurut saya diperlukan sebuah pendanaan yang memang tidak harus dari hutang. Nah, mungkin menurut saya seperti itu. Iya, oke. Jadi karena harga pasar itu tuh unpredictable sehingga nggak menjamin dengan pinjaman. Iya, betul. Nah, kalau sekarang nih Pak Ginta ini saya dengar punya banyak sekali informasi mengenai PT Medco ini. Gimana nih Pak Ginta? Sebenarnya menurut saya secara general untuk menjadi seorang entrepreneur itu you have to have balls. Kita harus berani. Sebenarnya saat itu untuk menguasai menjadi manajer pemilik manajer dari stok Medco, salah satu caranya ya selain LBO tidak ada cara lain buat si Panigoro bersaudara. That's the best way that they can do. Maka selain itu mereka juga udah memperhitungkan, tidak hanya nekat, mereka udah memperhitungkan kemungkinan kedepannya. Walaupun ada faktor-faktor yang tidak bisa diperhitungkan seperti bom Bali. Kita lihat emang setelah pembelian penguasaan stok Medco oleh Panigoro emang ada sedikit penurunan. Tapi kalau kita lihat secara panjang dari tahun 2005 sampai 2013 ini kita lihat secara garis besar sahamnya meningkat. Ini keberhasilan mereka untuk membuka ladang-ladang minyak di negara lain, tidak hanya di Indonesia. Selain itu untuk masalah partai di sini kita emang partai sangat berpengaruh ya politik di Indonesia ya seperti kita tahu semua. Tapi untuk kedepannya kita tidak punya data-data yang spesifik dan empiris untuk membuktikan bahwa penguasaan Medco oleh Panigoro ada maksud-maksud politisnya seperti itu. Oke. Ya berarti Pak Ginta membantah ya membantah bagi yang berpendapat kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh Bapak Arifin Panigoro dan Hilmi Panigoro. Tapi ya itulah beragamnya pendapat ya Pak ya, Bapak-bapak dan Mbak sekalian. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita untuk mempelajari mengenai bagaimana dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Tapi mungkin untuk lebih detailnya pelajaran yang dapat diambil mungkin dapat dijelaskan oleh Bapak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Jadi pengusaha dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi nasional dan dunia. Karena semua berkaitan erat. Meskipun begitu, pengusaha harus berani mengambil resiko. Walaupun itu risiko yang tinggi, karena itu akan menghasilkan return atau keuntungan yang sangat tinggi, hingga hasilnya bisa menjadi kebanggaan pengusaha, dan bahkan kebanggaan nasional betul. Di dunia dan internasional. Terima kasih. Oke. Sepertinya pembicaraan kita cukup menyenangkan. Diskusi kita cukup menambah wawasan kita mengenai kasus Medco Energi Internasional. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa diskusi bersama-sama lagi dengan video conference dengan menggunakan aplikasi kesukaan kita. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.